Identik adat Aceh. Hai, balik lagi di my YouTube channel Ami Agustian. Seperti biasa gue bareng sama orang ini. Jadi bulan-bulan sekarang tuh ya bulan-bulannya orang buat kawin, nikah. Kawin nikah ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas dua pernikahan dengan adat yang berbeda. Gue Sunda dan dia Aceh. Soalnya poin pertama, mahar gadis Sunda sama gadis Aceh. Menarik ya. Contohnya adat dan budaya gitu. Gue dulu ya, gue di Sunda tuh biasanya suka ada apa sih adat kayak mincak dok, Apaan? nginjek telur. Oh, itu Lo lihat pernikahan Lesti nggak? enggak. Itu kan Sunda tuh, jadi biasanya sih itu dituangkan di dalam upacara adat. Gitu. Itu biasanya sebelum akad nikah apa Enggak, sudah ya? sudah. Oh, Terus ada sawer pengantin. sawer pengantin. Di sawer tuh pakai uang recehan. Oh. Biasanya suka ada door-prize itu sih opsional ya. Iya. Terus ada rebutan bekakak. Bekakak itu ayam ya? Itu ayam. Ayam. Jadi rebutan cowoknya ayam. Sunda tahu. Soalnya ini kita rebutan bekakak nih apa sih ayam Itu bakar itu antara dua cewek sama itu. cowok katanya. Kalau yang lebih gede dapat bekakaknya itu Iya. lebih gede rezekinya katanya Katanya gitu. ya. Terus kalau ada salah tolong revisi ya. Kita lagi belajar buat mau nikah. Terus ada juga tuh ngebesan bawa seserahan. Di Aceh Biasanya gimana? seserahan yang di Sunda itu gimana ya? Di Sunda seserahan itu kayak ya biasa mau kena dibikin angsa. Terus Iya. kalau apa sih? Lebih ke perlengkapan pribadi gitu ya? Pribadi, kayak apa sih set alat make up, apa sih buat make up. Terus ada spray segala macem, bajunya kita, tas, sepatu itu suka ada. Di Aceh gimana? Kalau di Aceh seserahan yang kayak yang tadi yang Mia bilang itu kan sih emang ada ya. Tapi kalau yang saya biasa lihat yang seperti teman-teman saya yang di sini Sunda, mereka sering bawa apa tuh kayak perabot ya. Perabot. Nah kalau di Aceh itu nggak ada loh perabotnya. Di Aceh nggak dibawain perabot. Enggak. Jadi dia itu lebih dikasih namanya uang hangus. Apa tuh? Uang hangus itu jadi si pihak cowoknya ngasih ke ceweknya duit sesuai sama mungkin kesepakatan mereka ya. Nah jadi dari duit itu nanti setelah selesai mereka nikah gitu, ada selesai resepsinya baru mereka kayak beli perabotnya gitu. Jadi nggak dibawa waktu pas kita hajatan gitu, enggak. Kalau di Aceh cuma palingan bawa seserahan doang. Seserahan yang identik di Aceh itu apa? Adat Sunda yang memang bener-bener make adat itu tuh kayak kita tuh dibawain seeng, you know seeng? I don't know, Seeng tuh kita googling. Seeng tuh kayak tempat buat masak yang terbuat dari ada aluminium, ada seng, ada tembaga. Cuman yang harus dibawa sama pihak laki kita tuh itu seeng tembaga. Seeng tuh kayak gitu. Tapi gitu. isinya apa itu? Buat penanak nasi, ngangetin nasi. Oh, yang bulat itu Itu ya? tradisional banget. Jadi gitu buat aku beliin sendiri gitu. Itu buat penanak nasi. Itu harus wajib apa gimana ya? Kalau bener-bener pakai adat Sunda banget yang kental banget tuh itu harus pakai harus. Gitu. Tapi kalau itu sih opsional kata gue. Karena zaman sekarang tuh jarang yang bawa gituan. Kalau di Aceh apa? Seserahan yang identik. Bisa kayak Betawi kan roti buaya ya kan? Kalau Betawi roti buaya, kalau di Sunda tuh Kalau di Aceh tuh tembaga Aceh. kalau kayak seperti kakak saya nikah itu biasanya kalau untuk itu mungkin kayak siri gitu ya, harus dia masuki kayak dalam namanya puan gitu. Puan itu kayak kayak kecil gitu dia, jadi dalamnya itu sirih gitu kalau setahu saya. Tapi kalau salah dikoreksi ya, kalau kakak saya gitu. Jadi kalau misalnya acara di rumah si perempuan namanya pre linto baru. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh cowok yang datang ke rumah kita gitu, jadi dia yang biasa bawa kayak gitu. Jadi yang bawa sirih itu cowok. Iya, dan biasanya ada saudaranya atau abangnya yang bawa dia. Jadi kok cowok itu jadi intinya kayak jadi raja gitu dia. Jadi dia yang dipayungin. Pokoknya intinya dia jadi raja aja sehari itu. Oh, jadi sebelum kita mau masuk ke rumah mempelai cewek nih, si cowok dibawain itu pakai payung gitu. Iya, tapi sebelum si cowok masuk ke rumah si cewek ada biasa kayak pantun-pantun Aceh gitu. Ada pantun. Ada, tapi Terus kalau ini nih menarik ya. Betawi juga pakai ini, pakai ada kayak Pantun-pantun gitu ya. bunga melati ada nggak?
pakai bunga melati nggak? Bunga melati sih enggak di Aceh. Aceh enggak? Paling Kalau kita kan Sunda pakai yang dikalungin melati tuh. Kalau di cewek tuh di sigernya, kan Sunda sigernya pakai ini kayak siger. Kalau di Aceh apa namanya tuh? Kalau di Aceh Yang apa sih? mahkota itu yang Mahkota ada, cuma saya kurang tahu nama aslinya apa gitu. Tapi kita itu kalau di nikah itu di Aceh harus wajib sih ya, harus pakai baju adat Acehnya. kita juga itu Sunda, pakai kebaya Sunda tapi pakai siger dia. Kalau di Aceh ada, tapi nggak tahu saya namanya, kurang tahu sih. Tapi dikalungin melati, bunga melati. Cuma kalau itu kalau laki-laki ya yang dikalungin melati, kalau perempuan itu di ininya, di apa, di sigernya, pakai bunga melatinya. Yang di mahkotanya Nah, ya. kayak gitu. Nah, ada mitos lagi nih. Katanya kalau ada yang nikah kita nyolong bunga melati di kepalanya, itu katanya cepat nikah. Gue nyolong banyak banget daripada nikah tuh. Ya, Maksudnya itu sebenarnya lama gitu. Bukan karena nikah lama. Iya lama. Kan lagi menemukan sesuatu yang itu memang bagus sih. lama ya. Mitos. Tapi kan nggak apa juga ya kalau diikutin, gimana tahu ya. Siapa tuh untung berhadiah. Katanya gitu. Di Aceh ada nggak sih mitos kayak gitu? Nggak ada sih loh. Kita nggak ada sih kalau di Aceh mah. Gak ada mitos yang aneh-aneh. Bukan aneh sih itu sebenarnya ada, cuman sampai sekarang masih. Makanya kalau di Aceh kan nggak pakai bunga mawar, bunga Iya benar-benar. nggak ada, namanya bunga selanga dong, tapi nggak dipakai kan. Bunga selanga. Selamat ya. Jadi kayak bunga khas Acehnya dia. Jadi dalam poin ini di gadis Aceh itu rata-rata nggak dibawain perabotan ya? Enggak. Rata-rata Jadi dibawain kita itu perabotan. kalau di sana itu mahar sama uang hangus namanya. Langsung mahar sama uang itu uang yang disepakatin dari pihak cowok sama cewek, apa itu surprise gitu uangnya? Itu sih antara, kalau seperti kakak saya sih antara si suaminya sama bapak saya gitu. Jadi kita ngumpul. Sepakat yang awal sudah ada kesepakatan antara keluarga perempuan dan laki-laki. Iya benar. Jadi mahar atau bawaan tertentu nggak ada ya di Aceh? Mahar atau bawa tertentu. Bawaan yang maksudnya harus lah, gue kan sayang gitu, maksudnya kan nggak ada ya? Kalau di Aceh sih nggak ada, palingan ya kalau Itu siri aja ya, apa sih? Iya, kayak itu kan cuma syarat doang ya, karena itu Jangan memang bawa itu apa? Siri apa sih? siri puan. Puan, namanya puan. Jadi kayak puan itu apa sih, kayak mangkok gitu ya, tapi bentuknya kayak dari apa sih namanya itu? Yang berat itu aluminium atau apa sih namanya? yang kotak kayak Kayak apa sih namanya? Saya juga kurang tahu. malah belum nikah semua. Uang yang harus dibawa laki-laki berapa? Ada patokan khusus nggak? Contoh Sunda serah uang itu untuk apa? Kita hitungannya itu apa, di emas mahar. Jadi kita hitungan di Aceh itu pakai mayam. Satu mayam itu 3 gram. Ya kalau dijadiin gram ya, karena memang udah peraturan, bukan peraturan sih, emang ada di sana ya. Semua jenis emas. Karena kalau di kita kan ada emas tuh yang 1 gram 200.000, 300, 500. Tapi ini lebih emas aslinya. Yang murninya. Ya, Oh, yang iya, murninya. mahal. Jadi jangan menikah sama orang Aceh. Mahal ya di saya. Dan juga setahu saya, kayak kakak saya ngomong sih, misalnya kakak saya dikasih sama suaminya itu sekitar 5 mayam ya, berarti 5 kali 3 berapa itu? 15 gram. Kalau 1 gram 500.000. Muat semua. Nah berarti contohnya gini, misal kakak saya dikasih 5 gram sampai 5 mayam sama abang ipar saya, dikasih duit misal sekitar 25 juta. Berarti nanti kalau saya nikah, ini tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau saya nikah berarti harus di atasnya dia, nggak boleh di bawah. Meskipun beda 1 mayam. Meskipun beda 1 mayam tapi harus di atasnya dia. Iya, Uangnya harus. pun sama. Uangnya harus di atasnya Juga. juga. Meskipun 1.000. Iya, 1.000 iya, perak ya. Perak ya. Oh gitu ya. Jadi kalau orang tua di Aceh punya anak ke-12, Ya gitu. lebih tinggi gitu. Iya, setahu saya Oh, kalau di Sunda sih nggak ada kalau kayak gitu. Biasanya kalau di Sunda tuh uangnya serah uang. serama. Serah uang itu pihak laki-laki nyerahin uang buat pernikahan tuh sebelum nikah. Sama kan? Sama sih. Sebelum nikah ya, misalnya 2 bulan, 3 bulan sebelum nikah. Nah, Sama sih. di situ tuh suka ada perjanjian buat kapan nih resepsinya tuh diselenggarain, akadnya diselenggarain. Itu rembukan antara dua keluarga gitu biasanya. Biasanya sih kalau kita serah uang tuh ditandain, namanya ada ditandain tuh kayak cowok nandain ke cewek berupa cincin. Kayak tunangan gitu ya? Bisa Pakai dibilang. tunangan bisa dua langsung 2 cincin. Cuma kalau biasanya sih yang gue lihat di sekeliling gue ya, lingkungan itu misal cowok masih ke lu 2 gram
2 gram emas, harga satu emasnya tuh 500.000 misal, kan 2 gram sejuta kan, Iya. dikali 10 untuk uang serah uangnya tuh. Gua coba Ribet ya, guys. Gua ngasih cincin kalau 2 gram, Iya. 1 juta kan, 1 juta. karena kan 2 gram, 1 gramnya tuh 500.000. Nah, terus si cowok tuh juga harus bawa uang 10 kali lipatnya dari harga emas itu. Berarti berapa itu? 500.000 dikali 10, 5 juta. 5 juta. Berarti nanti di bawahnya itu waktu yang kata Amia Serah uang. waktu lagi berembuk gitu ya. Serah uang, itu kan serah uang. Serah uang. Biasanya kalau nandain sih sendiri, cincinnya tuh sendiri buat cewek doang. Nah kalau dua nggak apa-apa. Jadi berarti dikali 3 dulu. Misalnya cewek cowok mau ngasih mau pakai cincin dua-duanya ya tinggal kaliin aja. Gue 2 gram, dia 2 gram misal. Terus mau nanya itu kalau misalnya kita kata Amia misal 10 juta nih ya. Terus nanti yang kayak biaya pesta gitu dari uang mana? Serah uang itu Oh, yang perkalian 10 kali lipat itu. Berarti semua dari situ ya? Dari situ gitu. Cuma kan suka gini, suka ada perjanjian ini uang segini tuh termasuk biaya akad segala macam enggak? Suka tanya tuh biar perempuan. Berarti diomongin dulu ya, Diomongin. biar nggak salah paham Misal, gitu ya guys ya. misal kayak ceweknya balas enggak, uang segitu kita nggak mau karena atau kurang segala macam gitu ya. Kalau salah ini lagi biasa koreksi. Iya. Gitu. Jadi nggak beda jauh sih sama di Aceh ya. Jadi Aceh itu yang saya bilang mayang itu beda ya, itu untuk emasnya. Nah duitnya itu di situ yang buat untuk pestanya gitu. Lu kalau udah di Sunda kan nggak pakai emas, nggak pakai permayam gitu, nggak cuma uang apa sih, cincin sebagai tanda aja, namanya nandaan. Sunda tuh nandaan. Paham lah kalau orang Sunda tuh nandaan. Misal mau di 2 kali pun nggak apa-apa. Misal tahap pertama mau nandaan dulu cincin doang sama uang jajan, itu boleh aja. Uang jajan tuh itu benar-benar buat kita. Uang pribadi gitu ya. Misalnya mau nandain doang kita bawa cincin 2 gram misal kasih uang 500.000, itu udah buat kita, bukan buat apa-apa lagi buat kita. Oh berarti bukan untuk ke nikahnya, bukan ya, buat kita. Amia sendiri kalau gitu mau ya. kayak gitu, cuman kalau mau langsung pakai uangnya nggak apa-apa gitu. Karena kan Cuma tergantung dari si cewek sama cowoknya pihak. dan lagi mitos nih, Apa itu? seru nih. Banyak mitos ya guys nikah di sana. Berarti saya harus itu ya, harus banyak ngomong ya sama misosan. Kalau kita udah serah uang, udah ditandain perempuan ya, misal amit-amit kitanya yang nggak bener, Batalin gitu ya. misal kita selingkuh, kita Amit-amit ya, nggak bener pokoknya gitu ya. Nah uang dari hasil serah uang itu harus kita balikin ke cowok 2 kali lipat. Cuman kalau cowoknya nggak bener, ya uang yang dia kasih ke kita nggak balikin. Itu uang kita kok gitu. Sama dia aja juga sama. Jadi gitu sih, kalau untuk cowoknya sih kayaknya ya enggak sih, tapi kalau dari ceweknya ya, kalau dia yang enggak benar ya Balikin 2 kali lipat juga. Sama. Mayamnya apa uangnya? Biasanya kalau setahu saya sih bisa bentuk uang, biasa sih orang mungkin bentuk uang kali ya, mungkin bentuk uang. Tapi saya kurang tahu sih karena belum lihat kasus yang kayak gitu teman-teman saya di Aceh. Jadi hati-hati karena ini komitmen yang benar-benar nggak main-main gitu loh. Lagi semakin seru. Kalau nikah langkahin kakak biasanya budayanya apa? Sunda gimana itu? Ngasih uang langkah atau bukan uang sih, ngasih sajen apa namanya? Ngasih sesuatu karena kita ngelangkahin. Misal Kayak minta izin gitu ya? minta izin ya, kita minta izin nih kak, aku mau nikah duluan gimana gitu. Kalau dia bilang oke iya, tapi gue minta emas 5 gram, kasih. Gue mau kulkas 2 pintu, kasih. Harus Gitu, ya? harus gitu kalau ngelangkahin. Nanti kalau misalnya mungkin kakaknya baik gitu ya, nggak mau bikin adiknya. Yaudah nggak apa-apa, sekali aja. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti nggak masalah. Yang penting dari keikhlasan kakaknya dulu ya. Yang penting kita izin ke dia, kak saya mau nikah, untuk ngelangkahinnya tuh apa gitu, syaratnya. Biasanya gitu, apa sih namanya kalau gitu, tolong koreksiin kalau salah. Malu. Siap. Gitu. Karena kan kita lagi belajar, udah mulai tahu tuh dari sekarang ya. Iya. Karena kita lagi persiapin semuanya juga, jadi mulai tahu gitu. Kalau kita di Sunda gitu, kalau di Aceh gimana? Ya Aceh sih saya kurang tahu ya, soalnya kalau kayak saya berurutan nikahnya gitu ya, kakak pertama, kakak kedua gitu. Tapi nggak pernah dengar apa gitu kalau ngelangkahin? Kayaknya saya belum pernah dengar. Ya. Kalau baju khas daerah masing-masing apa? Sunda kan itu apa, kebaya. Itu kalau Kebaya Sunda apa kalau singlet? berarti kalau akad nikahnya
harus pakai baju itu ya, yang putih itu. Terus ini namanya apa kebaya? kebaya itu ya. Terus nanti kalau misalnya kayak udah selesai nih akad ya kan, resepsi apa? Di resepsi mau pakai baju yang internasional atau masih pakai apa sih adat Sunda ya boleh-boleh. Kalau di Aceh mah mungkin hari pertama kayak akad itu harus kayak pakai baju warna putih. Atau saya kalau di Aceh itu namanya nggak tahu bajunya. Pokoknya baju warna putih aja. Adat Aceh. Enggak, bukan adat. Apa? Jadi kayak baju apa ya? Pokoknya bajunya warna putih aja gitu. Lu orang mana sih? Kalau kayak kakak saya, jadi bajunya ya dibilang batik sih bukan ya. Pokoknya bajunya serba putih aja, si cowok putih, si ceweknya putih gitu. Sebelum nikah itu Pas mau akad. Pas mau akad. Tapi nanti kalau udah resepsinya baru tuh harus wajib pakai baju Aceh. Kalau kita Dan sih juga pas kalau misalnya kayak teman saya nikah sama orang Jawa nih, ke Jawa dia tetap juga harus ada Aceh, tetap juga ikutin adat Aceh. Biarpun pihak istrinya orang Aceh. Oh gitu. Iya, kayak teman saya baju Jawa ada, tapi mungkin dipakainya setelah habis selesai pakai baju Aceh itu. Begitu. Kalau Iya. kita di Sunda kebaya Sunda pakai siger. Meskipun nggak pakai kebaya, kan suka ada yang pakai gaun tuh ya. Iya. Gaun atau pakai gamis doang itu tetap pas pakai siger. Gitu. Kan kalau ada tuh yang di apa sih? Gue kan Betawi Sunda ya, Betawi Sunda gitu. Jadi ada sebagian yang tahu gitu Sunda tuh kayak gimana, Betawi kayak gimana. Cuman kalau di Betawi dikit gitu. Di Betawi itu sama kayak siger tapi dia yang ada apa sih? Ada lumba-lumba ke depan. Iya, tahu. Itu Yang kayak yang lenong-lenong gitu ya. Iya, Betawi gitu. Tapi tipis lah kalau di Betawi. Aku nggak begitu tahu gitu karena kan udah besar di Sunda jadi lebih tahu ke Sunda gitu. Kayak kakak saya ya, kan ibu saya Aceh tuh, Aceh Tengah. Aceh Tengah itu kan Gayo. Gayonya sih masih Aceh, cuman dia bukan gimana ya dibilangnya Aceh. Tapi bahasanya bukan bahasa Aceh gitu ya. Lebih kayak gimana ya? Kalau saya dengar sih kayak mirip-mirip Batak gitu ya ngomongnya ya. Kalau mama saya lagi ngumpul gitu ya, karena saya nggak bisa bahasa Gayonya, jangan suruh saya. Nah, bapak saya Padang. Saya harus kayak kakak saya harus otomatis ikut adat Aceh. Terus kayak abang saya Batak, karena dia nikah di Aceh harus ikut Aceh, nggak ikut adat Batak. Gitu. Iya. Kalau di kita di Jawa Barat ya atau tempat gue gitu. Misal aku Sunda, dia Batak gitu ya. Nikah di sini nih di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita mau ikut agak apa sih? Mau ikut adat Sunda boleh, adat Batak pakai boleh gitu. Oh, berarti bebas ya? Karena memang pertamanya itu kan ada ritual-ritual yang kita saya bilang itu kan, ada ritual Acehnya gitu kan. Jadi harus memang pakai baju Aceh, adat Aceh gitu. Kalau kita sih itu doang. Sama Melati sih pasti ada Melati. Makanya Jawa tuh Melati ada ya, Melati Sunda, Melati Sunda. Gimana gitu sih saya jadi apa kalau di Aceh tuh gitu, biar kita nikah sama orang Sunda tetap juga kalau nikah di Aceh harus pakai adat Aceh. Gitu yang saya rasakan, bingung saya. Itu kan adat, kadang kan kalau mau akad doang kan bisa pakai bisa enggak gitu. Sebenarnya kalau akad saya juga ada lihat sih teman saya dia upload gitu ya, punya teman tapi akadnya dia pakai Sunda, dia nikahnya istrinya atau suaminya gitu Sunda, tapi akadnya doang pakai baju Sunda yang apa? Iya. Habis selesai resepsi tuh udah bebas pakai Nah, gaun. kalau yang itu tapi kalau resepsinya baru Aceh, tok Aceh. Tutup. Terus kayak ada berapa hari sih bisa di Aceh? Kalau di Aceh kita itu karena memang syariat Islam ya di sana ya. Kita paling kalau mau 2 hari bisa, tapi 2 hari itu hari pertama akad, selesai akad di KUA atau di masjid gitu, di rumah palingan kita kayak ada makan-makan sama besan aja. Sama biasa kayak ngumpul-ngumpul besan cewek sama yang cowoknya ya. Mau nerima undangan? Undangan waktu hari berikutnya, waktu resepsinya, hari keduanya. Nah itu juga nggak perlu 1 hari, cuma setengah hari doang sampai sore gitu. Misal kita mulainya jam 9, berarti selesainya sekitar jam 4 sore. Itu Gak ada dangdutan ya guys. Gak ada 3 hari, 3 malam di Sunda loh. Jadi kalau menikahnya itu yang keuntungan di Aceh. Jadi di Sunda tuh bisa sampai 3 hari 4 hari loh, tergantung hiburan. Itu hari pertama dangdut, hari kedua jaipongan, hari ketiga tuh golek. Karena itu tergantung. Kalau Lumayan gede ya biayanya ya. biasanya itu dipakai
pakai sama kayak pesta rakyat buat lurah gitu. Karena anak-anak yang maksudnya yang keluarganya yang emang mau mampu atau hiburan. Sebenarnya boleh-boleh aja sah aja kan di adat kita gitu. Tapi sesuai budget lah. Ya gitu. sesuai. Jangan memberatkan antara dua pihak. Gitu. Cuma rata-rata sih pakai hiburan. Nggak punya apa-apa sih karena itu kan opsional ya, tergantung budget, tergantung keinginan kayak gitu-gitu. Biasanya sih kalau di Sunda tuh cuma 2 hari. 2 hari itu paling lama apa gimana? Paling Normalnya cepat aja. Kayaknya ada yang paling lama lagi, berapa hari itu ya? Itu dalam seminggu ada. Jadi tiap hari tuh udah hiburan. Itu mungkin gitu. Orang penting gitu ya, orang tua yang penting gitu ya. Kayaknya gitu. Itu 2 hari. Tapi hari pertama tuh namanya tuh kayak ala-alan tuh kayak apa ya? Itu hari pertama sesudah akad atau Enggak, sebelumnya? Sebelum akad kan cuma baru ada tenda sama makanan doang. Jadi besan belum ada, kita belum dirias, belum apa-apa gitu. Tapi kalau kita ada saudara Ami yang bisa datang gitu, itu nggak apa-apa ya? Makan doang gitu, cuman udah nerima undangan. Oh udah gitu ya? Udah gitu kayak gitu. Nah di hari kedua itu kita tuh langsung akad nikah. Akad nikah sekalian upacara adat. Pernah lihat upacara adat Sunda belum? Yang kayak ada. Udah. Saya taunya cuma lemparin itu koin sama yang ayam kata kamu tadi, ayam bekakak gitu. Nah itu doang udah, tapi yang itu belum. Yang lainnya. Gitu. Biasanya gitu. Terus penasaran nih ya, cepet ya Mia ya. Nah di hari kedua tuh biasanya semua acara tuh ada di situ. Mau lempar koin, mau nyawer pengantin, mau itu bersama kakak, terus akad biasanya, terus kayak foto-foto keluarga atau nama besan atau pacaran atau apalah gitu loh, pokoknya embel-embel yang memang masih dipakai gitu ya. Terus ini di Aceh masih ada nggak kondangan pakai beras? Beras kayaknya di Aceh mah nggak ada ya. Nggak ada sih. Ibu-ibunya gitu kondangan. Ibu-ibunya nggak ada sih. Nggak ada. Jadi baskom itu nggak ada. Jadi di Aceh tuh kayak dibikin panitia gitu ya. Jadi kan misalnya kalau di kita mah rombongan guys. Oh gitu. Jadi rombongan namanya. Mungkin dari kayak dulu kakak saya, jadi kan dekat rumah saya tuh masih dibilang masih perkampungan gitu ya, masih tetangganya masih mau menolong gitu ya. Paling jadi anak-anak muda di situ bikin kayak panitia, jadi ntar ada yang pasang tenda, ada yang cuci piring gitu, ada yang masak gitu. Jadi sih kalau saya lihat sih murni dari bapak saya semua gitu, dari sama pihak yang duit dari yang dibawa itu kayak beli beras, beli apa lauknya gitu. Kita beli tetap beli, cuma kan yang kondangan tuh kadang bukan uang juga, tapi pakai beras. Tapi di sana nggak ada sih beras. Suka dibawain kue sering. Jadi di baskom tuh suka dibawain kue. Iya, saya ada yang bawa kue cucur satu. Iya, benar lihat. Satu mika, ada yang bawa kue pasti putu air satu mika kayak gitu sih. Tapi di sana nggak ada sih. Ya, jadi langsung uang ya. Tapi kalau misalnya pas hari resepsinya ada yang mau bawa kado, ada yang mau ngasih amplop, itu juga nggak apa-apa. Tapi untuk kayak Amia bilang bawa beras biasa ibu-ibu gitu, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Palingan mungkin dari saudara doang. Saudara bapak saya ngasih segini, misalkan nggak bisa datang, cuman bantu materi aja ya. Cuman gitu aja sih. Kalau untuk bawa gitu nggak ada, makanya saya seneng kalau lihat di Sunda gitu pada bawa gitu ya. Tapi itu nanti dibayar nggak? Harus dibalikin. Oh dibalikin ya? Dibalikin pas dia ada hajatan gitu. Itu hajatannya harus cuma nikah aja apa? Apa aja? Misalnya dia mau nyunatin anaknya atau hajatan, udah kasih aja. Oh kasih. Berarti gitu ya? Tapi seru ya kayak gitu. Jadi tolong menolong gitu ya? Tolong menolong sih enggak juga. Enggak ya, tapi gimana kalau dia kasih beras 3 karung? Kita harus balikin. Ayo. Tapi itu harus ya? Harus dibalikin. Kalau enggak ada, misalkan dia kasih kita 3 karung. Kita misalnya nggak bisa ngasih berasnya, kita ngasih duit aja gitu, boleh nggak? Boleh. Oh, tapi harus sesuai sama yang 3 karung itu harganya. Lebih pun apa-apa. Itu ya. Lebih better. Tapi jadi gitu banyak banget antara perbedaan adat Sunda sama adat Aceh ya, banyak banget. Di Aceh tuh nggak ada bunga melati ternyata, nggak dibawain perabotan, ya. Beragam banget ternyata ya. Jadi banyak banget perbedaan yang dua budaya itu. Masih banyak lagi budaya-budaya di Indonesia tuh banyak banget ternyata. Gitu. Poinnya lagi di Aceh tuh nggak ada kondangan beras ya, nggak ada. Nggak ada guys. Jadi yang sama itu cuma serahan ya.
Sesengahan uang mahar itu pasti ada, setiap budaya juga pasti ada uang mahar, Ya, pasti gitu. Apa lagi? Saya cukup ya, cukup ya sih. Semoga lancar buat kita yang lagi nyiapin pernikahan. Semoga, doain guys. Jangan lupa Amin. subscribe, like, comment, dan see you on the next video. Bye bye.